7. Jangan lupa siapkan kopinya. Akhir pekan yang ditunggu oleh keluarga Pradipta pun datang. Sagara yang sudah bersiap sejak pagi seakan tak sabar untuk segera pergi, bahkan ia dengan cepat menghabiskan sarapan paginya. Dan itu membuat orang yang kini mengelilingi pemuda tersebut merasa keheranan. Jadi pergi sama Kak Bumi? Tanya Papa Ziko. Dia ada urusan, mungkin lain kali, jawab Dedi Riko yang kemudian menyesap minumannya. Iya, yang tadinya mereka akan pergi bersama nyatanya hanya keluarga inti saja yang pergi ke sana, padahal seberapa Ola pun ingin ikut tapi ia ada kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Sedangkan Sagara rasanya tak peduli dengan siapa saja ia akan ke kota itu, karena yang ingin ia lakukan adalah mencari tahu tentang kebenaran tentang Aisyah yang katanya sudah punya calon suami. Bisa kita pergi sekarang? Tentu, jawab Papa Ziko. Ia kini sebisa mungkin memfokuskan diri pada putranya lebih dulu walau kenyataannya Sagara tetap tak acuh padanya. Satu persatu semua bangun dari duduk termasuk Momi Amira. Ia ikut serta karena sang suami tak mungkin meninggalkan wanita yang masih terlihat cantik itu sendiri di rumah, meskipun itu tak mungkin sebab Momi pasti akan menghabiskan harga suaminya yang mantan duda tersebut. Sagara berjalan lebih dulu ke arah garasi. Dedi Riko yang melihat kelakuan cucunya hanya bisa menyenggol lengan Papa Ziko. Anakmu kenapa? Entah, buru-buru banget, kayak orang mau jemput jodoh aja, kekeh si duda. Momi Amira yang melihat itu langsung terenyuh hatinya. Sudah sangat lama sekali ia tak melihat ada segaris senyum dari bibir anak tunggal laki-lakinya itu, dan kini bukan lagi senyum tapi terdengar gelak tawa kecil dari Ziko. Mobil dikendarai oleh Sagara, sedangkan papanya duduk di depan dan Momi Dedi di belakang seperti biasa. Ia biarkan anak dan papanya itu lebih akrab untuk mengobrol sepanjang perjalanan meski rasanya tak yakin. Kamu beneran udah tahu jalannya? Tanya Dedi Riko. Iya, Dad. Aku udah tanya sama Pak Supir, nyasar juga gak kemana-mana, sahut Sagara masih dengan nada santai padahal hatinya kacau karena banyak yang ia rasakan. Mulai dari penasaran dan pastinya rindu pada si gadis cantik bercadar. Jangan ngebut, kamu bawa nyawa manusia bukan nyawa kecoa, pesan Momi Amira yang hafal betul kelakuan cucunya itu. Jika tak sedang terpaksa, Momi jarang mau ikut dengan Sagara karena seperti sedang menguji adrenalinnya. Sama seperti sang keponakan yaitu Air Rameza Rahardian Wijaya, keduanya memang pecinta jalan aspal. Jarak yang cukup lumayan menghabiskan waktu dan tenaga akhirnya terbayar saat kendaraan mewah yang ditumpangi keluarga konglomerat itu sampai di halaman depan rumah kayu berlantai 2 tersebut. Ini tempatnya? Tanya Momi dengan tatapan takjub. Iya, ini rumah Bapak, Mom. Sagara langsung turun tanpa basa-basi apapun lagi. Ia benar-benar terlihat tak sabar sampai tak mengajak Papa, Dedi dan Mominya. Assalamualaikum, sapa Sagara saat sudah berada di depan pintu yang terbuka salah satunya. Assalamualaikum, Pak, Bu, Mas Fatih, ulang Sagara lagi, meski ia pernah tinggal di sana beberapa waktu tak membuatnya lancang untuk masuk tanpa izin. Ada orangnya gak? Tanya Papa Ziko. Ada, nih buktinya pintunya terbuka, jawab Sagara yang sedikit melongokkan kepalanya ke dalam. Hampir 5 menit menunggu, akhirnya sosok wanita parubaya keluar dengan langkah tergesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Sagara, ucap ibu tak percaya dan masih sedikit kaget dengan siapa yang datang ke rumahnya tersebut. Ibu apa kabar? Tanya Sagara sambil meraih tangan ibu untuk dicium secara takzim. Alhamdulillah, Nak. Ibu tadi di belakang makanya sedikit lama keluar, jawab ibu yang langsung menatap satu persatu orang di belakang Sagara. Sagara yang sadar dengan tatapan wanita di depannya pun langsung memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya. Maaf, Bu. Sagara kemari tak sendiri melainkan bersama Papa, Dedi dan Momi, ucap Sagara sambil tersenyum simpul menambah ketampanan pemuda itu. Ketiganya langsung mengucapkan salam dan bersalaman pada ibu, mereka pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu yang selalu nampak bersih dan rapi tersebut. Pada kemana, Bu? Tanya Sagara saat ia merasa rumah itu sangat sepi.
Bapak belum pulang, Fatih lagi ada urusan sedangkan Aish, jawab ibu yang malah menjeda ucapannya dan itu membuat Sagara sangat penasaran. Kemana Aish, Bu? Selidik pemuda 19 tahun tersebut. Dia pergi juga dengan seseorang, jawab ibu yang langsung membuat perasaan Sagara semakin tak karuan, kini bertambahlah pertanyaan dalam hati pemuda itu. Seseorang siapa, Bu? Tanya Sagara memberanikan diri saking tak kuasanya menahan rasa penasaran. Dengan "Assalamualaikum," seru suara wanita yang sangat dihafal oleh Sagara, ia pun sontak menoleh begitu pun dengan yang lainnya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab semua orang yang ada di ruang tamu secara berbarengan. Aisyah, ya ia adalah Aisyah yang baru pulang wajahnya yang tertutup cadar tetap memperlihatkan raut kaget dan tak percaya dari sorot mata gadis itu. Ini putri bungsu saya, namanya Aisyah Nura, ucap ibu memperkenalkan putri kesayangannya. Assalamualaikum, Nyonya, Tuan, dan Sagara. Aisyah menangkupkan tangan di depan dada namun tidak dengan momi, ia bersalaman seperti biasa yaitu meraih punggung tangan wanita tersebut untuk dicium takzim. Waalaikumsalam salam, Nak. Tak pernah ada cerita istimewa tentang Aisyah dari Sagara, jadi keluarga Pradipta menganggap gadis itu pun cukup sebagai anak pemilik rumah tanpa mereka sadar justru Aisyah adalah pemilik hati Sagara. Sudah pulang. Ibu kira nanti, tanya ibu pelan sedikit berbisik karena kebetulan mereka duduk bersebelahan. Intan ngamuk, Bu. Ya sudah, kamu buatkan minum untuk tamu kita, tita ibu lagi yang memang belum menyuguhkan apapun pada Sagara dan keluarganya. Injih, Bu. Oh, iya, telepon bapak juga ya, bilang kalau ada tamu di rumah, suruh cepat pulang, lanjut ibu yang diiyakan lagi oleh putrinya tersebut. Aisyah yang bangun dari duduk berpamitan untuk ke dapur, pembawaannya yang tenang dan anggun membuat Nyonya Besar Pradipta langsung jatuh hati. Hampir 1 jam 2 keluarga mengobrol di ruang tamu sejak bapak pulang setelah ditelepon oleh Aisyah, tapi tentu itu hanya perbincangan basa-basi orang tua sedangkan Sagara yang kesal mendengarnya entah sudah berapa kali membuang napas kasar. Aku keluar sebentar ya, pamit Sagara sambil bangun dari duduk, rasanya teras depan jauh lebih baik meski ia harus sendirian di sana. Pergilah, jawab Papa Ziko. Sagara yang sudah izin langsung keluar dan menghempaskan bokongnya di salah satu kursi dan tak sampai 15 menit Aisyah datang dengan membawa nampan berisi minuman untuk Sagara. Terima kasih, ucap Sagara yang hanya dibalas anggukan kepala pelan dari Aisyah. Keduanya kini duduk tentunya dengan jarak yang lumayan, jangan sampai mereka terlihat dekat meski sedang ada di teras rumah. Boleh aku bertanya? Silahkan, aku akan menjawab selagi aku bisa, sahut Aisyah yang tak pernah menatap Sagara secara sengaja. Kamu, kenal dengan Aurora, atau yang sering dipanggil Ola? Tanya Sagara, ia yang butuh kepastian sudah tak ingin basa-basi. Aurora. Yang dari kota itu. Sama bercandar seperti ku kan? Tanya balik Aisyah yang langsung diiyakan oleh Sagara. Dia sepupuku, dan kenal juga denganmu meski ia ragu karena ada 3 Aisyah di pondok katanya, jelas Sagara yang langsung dipahami oleh Aisyah. Iya, memang ada 3 dan salah satunya itu adalah aku, tapi yang bercadar ada 2, aku dan Aisyah sahabat Aurora. Mungkin yang dimaksud itu aku, balas Aisyah memberi pengertian nama dan panggilan mereka sama jadi memang sedikit membingungkan. Dan, apakah yang bercalon suami juga itu kamu? Flashback. Aisyah yang masih membereskan semua barangnya dihampiri oleh anak perempuan manis berlesung pipi di bagian kanan. Ia tersenyum saat Aisyah menoleh padanya. Ibu, kita jadi pergi sekarang kan? Tanya anak itu, ia adalah salah satu murid taman kanak-kanak bernama Intan. Iya, sayang. Ayahmu juga sudah menunggu, jawab Aisyah sambil mengusap kepala Intan yang seorang anak piatu. Ibunya meninggal saat melahirkannya karena pendarahan hebat yang dialami. Asik, nanti kita main ayun-ayun ya, Bu. Aisyah hanya tersenyum di balik cadar coklat mudanya, meski begitu Intan tahu jadi ia pun membalasnya jauh lebih lebar.
Aisyah bangun dan menuntun Intan keluar dari kelas. Sudah banyak yang tahu jika sang guru itu memang ada hubungan dengan ayah salah satu murid di sana, tapi masih belum pasti kemana arah hubungan mereka karena sepertinya masih jalan di tempat. Intan yang melihat ayahnya dari kejauhan langsung berlari untuk memeluk si pria berkacamata yang seorang dosen di salah satu universitas di kota tersebut. Ayah, udah lama. Aku tadi nunggu ibu dulu, jelasnya langsung yang melupakan sesuatu yaitu salam. Assalamualaikum, Mas, sapa Aisyah yang sedikit menunduk. Waalaikumsalam, jadi kita pergi? Tanya pria itu yang bernama Haris. Iya, kan Intan yang minta antar, jawab Aisyah yang jarang sekali menolak ajakan si anak kecil itu. Haris lalu mengangguk, ia kemudian membuka pintu mobil bagian depan untuk putrinya dan pintu belakang untuk Aisyah atau kedua wanita itu justru sama-sama berada di belakangnya. Bagi Aisyah, duduk di samping Haris yang masih bukan siapa-siapa itu termasuk sangat dekat apalagi ada di dalam mobil, jadi tersinggung atau tidak Aisyah akan tetap memilih di belakang sendiri ataupun berdua dengan Intan. Mobil melaju dengan kecepatan sedang menuju salah satu mal di kota tersebut. Ketiganya sengaja datang ke sana untuk membeli satu gaun yang akan dikenakan oleh Intan di acara ulang tahun temannya besok sore. Anak itu nampak senang karena tangannya kini digenggam oleh dua orang yang sangat ia sayangi, satu tangan kanan oleh ayah dan satu tangan kiri oleh ibu Aisyah, guru sekaligus wanita yang selalu ia inginkan untuk jadi ibu sambungnya kelak. Jika yang tak tahu mungkin akan mengira mereka adalah keluarga yang begitu harmonis, meski kenyataannya Aisyah dan Haris tak memiliki hubungan apapun meski semua orang tahu mereka cukup dekat selama ini. Salah satu toko pun dipilih oleh Aisyah, dengan sangat telaten dan penuh perhatian ia mencoba satu persatu gaun yang pas di tubuh anak kecil berusia 5 tahun tersebut. Kadang ada gelak tawa, rasa kesal, kecewa dan juga gelengan kepala yang dilakukan oleh Intan sebagai bentuk ekspresi atau jawaban yang ia berikan kepada Aisyah, sedangkan Haris hanya tersenyum simpul melihat dua wanita kesayangannya itu masih sibuk memilih baju. Sudah belum? Tanya Haris. Sudah, Mas, Intan memilih yang warna putih ini untuk ia kenakan nanti, jawab Aisyah. Baiklah, kamu dan Intan tunggu di sini biar bayar dulu. Haris pun bergegas ke meja kasir-kasir untuk melakukan transaksi pembayaran sebelum akhirnya mereka keluar dari toko tersebut. Kini langkah ketiganya menuju area food court untuk mengisi perut mereka yang sudah terasa lapar, dan setelahnya barulah Aisyah dan Haris menemani Intan ke area playground yang ada di mall tersebut untuk bermain sebentar. Seperti biasa Haris akan memesan makanan untuk mereka bertiga, dan tanpa bertanya pada Aisyah ia sudah tahu apa yang diinginkan oleh si wanita bercadar tersebut. Sedikit banyak Haris paham akan semua yang disukai dan tak disukai hanya dengan mengamatinya saja. Hampir 1 jam memanjakan lidah dengan berbagai menu makan hingga cukup lumayan kenyang, kini mereka beralih ke area bermain anak-anak. Intan memang suka ke sana hingga tak pernah sekalipun terlewat olehnya. Kita tunggu di sini saja, biarkan Intan bermain, ujar Haris pada Aisyah. Iya, Mas. Aish, kita sudah buka 1-2 kali pergi bersama seperti ini, Intan sudah sangat nyaman denganmu. Aku single dan begitu pun denganmu, bisakah aku menghalalkanmu dengan cepat? Jangankan untuk pergi, untuk bicara seperti ini saja sepertinya Haris pun sudah berkali-kali tapi ia belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Aisyah. Wanita cantik itu seolah hanya mendengar saja tanpa mau buka suara. Apalagi yang kamu ragukan dariku, aku menyayangi orang yang disayangi putriku, Aish, lanjut Haris, jika ia bisa rasanya ingin sekali meraih tangan Aisyah untuk lebih meyakinkan wanita tersebut, tapi sayangnya itu tak mungkin terjadi karena untuk menatap matanya secara sengaja dan lama saja sangatlah sulit. Maaf, Mas. Aku belum punya jawaban. Selama ini jujur saja aku hanya membantu Intan karena ia meminta tolong padaku. Tapi kamu tak hanya menolong tapi juga sudah mengisi kekosongan dalam hatinya yang haus kasih sayang seorang ibu, ujar Haris. Aisyah benar-benar bagai pelita dalam kehidupan Haris dan Intan semenjak jantung rumah mereka tak ada,
Tutur kata yang lembut, pelukan hangat serta perhatian yang begitu besar membuat Intan memiliki rasa yang lain pada ibu gurunya itu. Yang awalnya pergi tanpa sengaja kini berlanjut dengan rencana meski dengan tujuan yang jelas dan siang hari yang pastinya harus di tempat yang ramai juga termasuk mall. Tapi bisakah besok kamu menemani Intan ke acara ulang tahun itu? Aku ada urusan di jam yang sama, pinta Haris. Biar ku beri jawaban malam nanti, aku minta izin bapak dan ibu dulu, Mas. Baiklah, aku tunggu malam nanti dengan harapan kamu mau pergi bersama Intan, aku hanya percaya padamu, Aish. Belum juga wanita itu menjawab, suara tangis begitu sangat mereka kenal terdengar cukup keras hingga Aisyah dan Haris bangun dari duduk secara bersamaan. Intan. Pekik keduanya secara refleks saat benar-benar yakin jika itu memang suara si bocah berlesung pipi. Dengan cepat Aisyah berlari disusul juga oleh Haris yang masuk ke area bermain. Di sana mereka menyaksikan langsung Intan memang sedang menangis sambil mengamuk, dan jalan satu-satunya Aisyah harus lebih dulu menenangkan Intan yang mulai tantrum dengan cara menjerit hingga berguling di lantai. Dari inilah yang kadang membuat Haris berpikir berkali-kali untuk menikah lagi sebab ia cukup tahu diri jika putrinya memiliki sifat kurang bagus saat merajuk kesal atau marah. Ia tak yakin ada wanita yang bisa menerima adat dan sifat Intan dan sialnya itu justru adalah Aisyah.